Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hamba Allah, muslimin, muslimat jamaah salat subuh masjid kebanggaan, kecintaan, ketulusan, kebersamaan dan persatuan yang kokoh di sini. Kita memuji Allah Azza wa Jalla, masjid yang telah mempersatukan jiwa kita dan selera kita yang berbeda-beda dalam duniawi, tetapi terjadi kesamaan di dalam ukhrawi. Masjid yang di luarnya kita memiliki kesibukan yang bermacam-macam, tapi di dalamnya memiliki kesibukan yang hanya satu macam, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal dunia silakan bermacam-macam, lihat macam, tapi dalam akhirat cuman satu macam. Satu macam itulah sama semuanya, sembahyang sama, menghadap ke tempat yang wajah yang sama, dengan niat yang sama, tujuan yang sama, kita sembah yang sama, dan kita hadir di sini dipanggil dengan cara yang sama. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan tuntunan yang disampaikan oleh beliau kita menempuhnya, mengikutinya, mempedomaninya menjadi satu tujuan, satu trayek keberangkatan, yaitu berangkat dari dunia menuju akhirat. Maka Nabi telah memberikan kita aturan dan rambu-rambu yang mengikat kita umatnya untuk senantiasa menjadikan beliau uswah, acuan, pedoman. Uswah juga panduan, bahasa keren blueprint dalam kehidupan. Itulah ukhuwah yang disampaikan oleh Nabi untuk kita sekalian. Hamba Allah, muslimin, jamaah salat subuh yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebut dan juga memberikan prestasi kepada kita, orang-orang yang mengajak orang lain untuk menyembah Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila salihah, dan ujung ayatnya, wa man ahsanu, siapa lagi yang lebih bagus. Artinya tidak ada yang lebih bagus dari orang ini yang mau disampaikan. Siapa orang itu? Yaitu qaulam mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang lebih bagus dari seruan orang-orang yang mengajak orang untuk menyembah Allah? Ya mita ayatnya hana barang. Maksudnya itulah yang the best, itulah yang tertinggi nilai, itulah yang termulia. Mengajak orang-orang ke tempat menyembah Allah, untuk menyembah Allah, dan itu diseru oleh Allah, itu adalah yang terbagus. Hana puyak mita yang yatehnya hanali, karena kalimat itu disusun dengan kalimat istifham, waman ahsanu, adakah yang lebih bagus lagi? Una lebih hayulau, kata oleh Allah. Hana maksudnya siapa itu yang paling hayu, yang paling hebat, yaitu qaulam mimman da'a ilallah, ucapan atau perkataan atau seruan orang-orang yang mengajak manusia untuk menyembah Allah. Dalam kitab-kitab tafsir dan juga dalam kitab-kitab fiqih, maksud daripada qaulam mimman da'a ilallah
perkataan orang yang menyeru orang muazzinu, yaitu muazzin, urang bang. Yang hari ini muazzin itu walaupun namanya Kafrawi, kita gelar sebagai Bilal. Namanya Kafrawi, tapi karena ke azan takkan pak katuk tungku bila. Artinya begitulah mulianya suara azan yang dulu dipraktek pertama oleh Bilal bin Rabah atas izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seruan azan, seruan yang paling mulia, yang hari ini kita lihat media menjadi sesuatu yang sangat viral dibicarakan. Hana tiada urang azannya na urang bandingkan dengan su asai. Hana tiada dia. Hana tiada gop. Lagi urang ke hana tiada dalam punggung itik tu biar le. Nyana. Tapi hana tiada tena urang beho dan ula-ula banding azan dengan su asai. Hana tiada tu secara akal sehat. Hang murung pungo bisang hanya tiada yang terjadi. Apalagi notaben itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak patut. Musibah tanya. Jid pemimpin urung pungo musibah ti. Bahagian daripada musibah Allah memperlihatkan orang-orang yang tidak pantas di hadapan kita. Kepulumah oleh Allah. Urung pungo je ke pemimpin katanya ke pelumah ke rakyat pih ke pungo, sehingga katanya memunculkan sesuatu yang kadang-kadang tidak terfikirkan oleh akal yang sehat. Sang di pungo-pungo urung hana ya pungo hero azan. Kenapa azan jadi sasaran? Apakah azan ini sebuah slogan gangguan yang Allah ciptakan? Padahal Allah sudah katakan, "Anapu kami dah tidak ada seruan lain yang paling mulia daripada seruan mengajak orang untuk salat. Hayya 'alas salah di sana, hayya 'alal falah di sana." Jadi azan seruan yang paling mulia. Kita sudah banyak mengaji tafsir ayat, sudah banyak fikih juga sudah banyak, bahkan dalam kitab selalu pada bab fikih itu babul adzan. Bab bicara tentang azan, bicara tentang kemuliaan azan, bicara tentang kaifiat azan, tata cara azan. Bahkan ada pembedaan lagi, babul adzanaini, bab dua azan. Ada azan yang sering kita sebut azan, dan ada iqamat, sering tak tanya kamat. Sunat memang so yang bang urengan kamat sunat. Bila dia tidak paham rok hai wa bang gemat ku. Jadi so yang bang urengan kamat yang sunat. Saya azan, setelah itu saya yang iqamah, itu sunat. Mau disampaikan bahwa di dalam kaifiat prosedur teknis pelaksanaan azan itu disunatkan dua kali. Perhatikan kalimat azan itu dua kali. Kepukeun dua ge seolah-olah keun. Mi hana ka dengar follow ulang negara tu back klopri. Hayya 'alas salah satu kali. Siapa tahu kurang peduli. Bit hana ipupe. Gulang lom dalam agama. Dua kali. Enggak ganggu kau ya. Enggak ganggu tetangga yang oleh Allah. Dua kali diucapkan. Sunat juga dalam azan itu telunjuk kita, telunjuk jari, tangan, kan obeng, baik nama obeng, celak obeng, disunatkan memasukkan ke dalam lubang telinga, jung jaro, sunat aculok lang linyung, lalu ta'adzan wa yusannu ayyurfa'as sautu, dan disunatkan mengangkat tinggi-tinggi
suaranya itu. Nabi pergi peraya Subang, kita pergi pelun mik, kata bawa macam tu. Jadi sunat dimasukkan ujung tangan ke dalam lubang telinga supaya keluar suara yang keras, jangan terganggu gendang telinga. Dalam ilmu doktor THT itu sangat paham. Nanti dikaitkan, diintegrasikan ilmu. Bagaimana Allah menciptakan gendang telinga? Yang dokter kan sangat paham itu. Ada yang sensitif di telinga kita. Lalu dikaitkan, kenapa orang azan sunat memasukkan ujung jari dalam telinga? Nyana hubungannya? Pasti dokter itu paham. Oh, karena telinga kita ini sensitif. Tidak bisa telinga ini terganggu dengan getaran-getaran yang keras karena merusakkan gendang telinga. Sementara suara harus keras. Satu segi telinga tidak boleh rusak. Berarti sunat memasukkan ujung jari dalam dua telinga supaya telinga tidak rusak, tapi suaranya tetap keruh beraya musuh. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Diulang marrataini dua kali, karena itu adalah gema kalimat Allah mengajak orang-orang sembahyang menyembah Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan orang yang melarang azan itu juga. Ini adalah seruan yang tertinggi nilainya. Maka walaupun itu viral dalam media sosial, membuat gaduh, aduh timang urmangai pitanya, ai tetap timang bangai di sisi Allah, walaupun cara di sisi manusia kade. Anggaplah itu urang bangai di sisi Allah. Kita manfaatkan kecerdasan dari segi simai, hearing, pendengaran kita untuk merindukan kalimat-kalimat Allah itu. Tengah subuh, tengah bugeng, tengah mugrah-gerah, Allah bangunkan kita dengan kalimah Allahu Akbar itu. Tengah lalau watikan tu, tengah tak biliung-biliung peng dum, tengah tak hadapinya, tak hadapi je dum, teng jam zuhur, Allah memanggil kita dengan kalimat azan itu. Tengah lalau di tengah maghrib, tengah tutup kedai, tengah tabiling laba, tengah ini, tengah itu, gehoi waktu maghrib juga dengan kalimat Allahu Akbar, azan itu. Dan azan itu adalah artinya al-i'lan. Azan artinya informasi, pengumuman dan atensi. Al-azanu lughatan al-i'lanu dalam bahasa agama. Di urun tamnya gede putin. Al-azanu al-i'lan. Azan adalah informasi garis miring pengumuman. Itu secara lughah, secara bahasa. Dan secara khusus al-azanu zikrum mahsusun, zikir yang khusus, mesti itu yang diucapkan sebagai i'lan bidukhulil waqtis salati, bahwa sudah masuk waktu sembahyang. Kaitamang waktu sembahyang, maka azan itu muncul dalam sebuah kumandang yang agung dengan persyaratan yang diatur dalam fiqih. Urang agam yang azan, walaupun hana gat suruh urang agam yang azan. Oh gat tak surina malih ketimang piala juara musabakah ya hana azan dengar mentai gatnya dan lain-lain sunat azan. Lalu dulu sebelum elektronik dan ilmu elektro berkembang di atas permukaan bumi, maka azan hana mik, ya enggak ada mik, enggak ada mikrofon, maka hana dawa-dawa masalah mik katanya kan. Katanya hana aturan kecilkan mik, memang kalau hana mik katanya. Hana aturan kecilkan mik, hana gabuk agak ini. Aduh timang masalah mik, kalau lain dah timang. Terus
sunat bagi muadzin itu naik ke atas haurak, ucung para, atas masjid ke dia. Ya waktu pokoknya supaya suara itu tinggi. Nanti belajar, orang-orang politeknik sangat paham ini. Suara itu merambat melalui udara. Makin tinggi frekuensi, makin jauh rambatan suara. Maka pakon awai hanami urang azan liu haurak waktu supaya suaranya tinggi. Ketika tinggi rambatan suara itu memiliki radius yang lebih jauh. Tujuan ji putra mangaraya asu tujuan kan nggak ganggu go. Tujuan supaya suara azan itu merambat lebih besar, lebih jauh. Nyan karena hanami bawatnya mang karena mi ini urang azan iuk mentang mi mentang dapat bele urang tak rayung wate urang tak iuk su tak gantung ya te. Ini kaifiat di dalam agama kita Islam. Dan azan tidak dilakukan pada waktu sembarang. Hana urang, hana menjanjang kagak abang. Hana beyo nu, hana yan. Hana kamu ganggu gop. Azan dikumandangkan oleh Allah pada saat bidukhuli waktu salah. Di waktu sembahyang azan. Uji ke seolah-olah mengganggu gop. Kecuali orang kata ganggu jiwa hat hari. Tidak ada gangguan. Apa hatu yang kagak tu kedo oleh Allah. Aturan apa mau dibuat sekarang? Oh, tidak boleh azan sembarangan. Siapa yang sudah azan sembarangan? Kan enggak ada. Azan sudah diatur oleh Allah. Dia sembahyang jamaah, ya kali sembahyang subuh saya. Ana ora azan lain, obek yo, obek beki kagak ganggu kok. Tapi nah mik dia takut nah uri azan lam lego tu hana le. Sudah diatur dalam kaifiat agama. Enggak usah takut kalilah dengan Islam yang telah memperjuangkan negeri ini, membawa merdeka dulu dengan kalimah Taibah itu. Tak usah khawatir kali, tak usah buat gaduh. Negeri ini bahagia kita hidup, kita ibadah dengan tenang, dengan pola yang tidak ada gangguan ini gangguan itu. Maka azan menenteramkan jiwa. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia. Lalu iqamah. Nah azan, nah iqamat. Iqamat cukup hanya sekali saja, maratan. Allahu akbar sekali. Asyhadu an la ilaha illallah sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali. Hayya 'alas shalah sekali. Hayya 'alal falah sekali. Qad qamatis shalah itu yang dua kali kalimatnya, tapi dihitung panjang sekali. Itu bukan lagi menyeru orang di luar. Bak kamatnya nyan hana geheule urang di luar lang klek-klok. Tapi dipanggil orang yang sudah hadir tadi. Maka kamat diucapkan dengan suara rendah. Kamat pihana pihah lagi azan. Ladum nasib mau balik. Itanya pihak action pihana mau Allahu akbar. Padahal kamat yan. Asyhadu an la ilaha. Padahal kamat yan. Adam dia kamat apa pihah nyansit. Allahu akbar. Hai urang kana tah heuy. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tapi menyewa azan yang heuy luar. Dan sunat suara azan itu dibaca dengan tinggi dan panjang. Kenapa Bilal bin Rabah disuruh azan oleh Nabi? Bukan karena alimnya. Alim Sayyidina Umar. Nah lain-lain yang bercerita alim lain. Tapi kenapa Bilal bin Rabah? Karena beliau memiliki suara yang tinggi. Sunat urang bang, urang raya su. Kan urang panjang su, salah. Walaupun ditanya panjang su, tapi yang lebih baik raya panjang. Yang kehina perle raya panjang. Mah cukup ke urazan putra raya panjang. Putra raya su beraya dan su panjang. Nyan payah utamakan. Yang kerja payah tamita urang yang raya panjang. Walaupun urang ubud. Ni tanya lah dong kekeleganyan urang beraya. Dah urang cukup panjang. Teh tayu bang, melubuk. Jadi su beraya panjang sunat untuk azan. Sedangkan untuk iqamah di sini tidak mengangkat suara tinggi-tinggi seperti azan,
dan tidak memanjangkan kalimat itu, karena yang diseru adalah orang yang sudah berada di tempat. Kalau kita pikir-pikir, apanya yang diributkan dulu? Putra haji kegabuk dah dari masalah azannya. Hidung biraya jabatan payah ya uruh azannya dari. Bukankah sudah diatur di dalam agama, dan itu indah sekali, suaranya indah sekali, iramanya indah sekali, dikumandangkan pada waktu-waktu yang memang Allah sudah tentukan, dan orang mendengarnya malah menjadi pelipur lara, tidak menimbulkan brigenisme bagi yang mendengar, tapi menimbulkan sebuah pelipur terhibur jiwa. Terus apa yang mau diatur? Allah sudah mengaturnya bagi kita di dalam kehidupan. Semoga suara azan yang indah itu menghiasi telinga kita dan memulihkan jiwa-jiwa yang kotor, dan mendekatkan orang-orang yang jauh ke masjid, membangunkan orang-orang yang tidur, dan menjadi kalimat berkat di semua negara. Kita dengar kalimat itu disusun dengan pola kalimat yang tetap sama, diawali dari Allahu Akbar, Allah yang maha besar, diakhiri dengan tiada Tuhan selain Allah. Di dalamnya seruan kita untuk salat, seruan untuk mengajak manusia kepada kemenangan. Itulah qaulam mimman da'a ilallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.